Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam acara renungan mingguan kita pada hari ini. Hari ini kita diajak untuk merenungkan bacaan Injil dari Santo Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada orang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa Yesus orang Nazaret itu lewat di tempat itu, ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah dia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, ada seorang anak kecil yang berumur 7 tahun menderita penyakit buta. Dia buta karena penyakit yang dideritanya. Walaupun demikian, dia tidak pernah menunjukkan rasa kecewa, ketidakpuasan, atau kemarahannya kepada Allah. Dia selalu menjalankan hidupnya dengan rasa penuh syukur kepada Tuhan atas karunia lain yang diberikan Tuhan kepadanya. Dan walaupun dia buta, dia mempunyai talenta-talenta yang lain. Dia mempunyai kemampuan-kemampuan yang lain. Dia bisa menulis puisi-puisi yang terkenal. Dia juga bisa membuat musik yang kemudian diubah menjadi lagu-lagu yang terkenal. Suatu hari seorang imam bertanya kepadanya, "Saya merasa sesal karena Tuhan tidak memberikan kamu karunia untuk melihat. Padahal kamu memiliki banyak kemampuan yang besar." Anak itu menjawab, "Seandainya saya bisa meminta sesuatu hal kepada Tuhan, maka saya akan meminta agar saya dilahirkan buta." "Mengapa?" tanya si imam. Jawab anak itu, "Sebab ketika saya beranjak nanti ke surga, wajah pertama yang akan dilihat oleh mata yang buta ini adalah wajah Yesus, Sang Penyelamatku." Luar biasa kedalaman iman anak ini. Saudara-saudari terkasih, adalah tidak menyenangkan ketika seseorang tidak bisa melihat segala sesuatu karena dilahirkan buta. Dia tidak melihat wajahnya sendiri. Dia tidak melihat wajah orang tuanya, wajah saudara dan saudarinya, wajah kakek dan neneknya, wajah teman-teman sebayanya, wajah semua orang yang ada di sekelilingnya.
Dia tidak bisa melihat dan menikmati keindahan alam sekitarnya. Bunga-bunga yang indah, pantai yang indah, gunung-gunung dengan pepohonan yang hijau, laut yang tenang di pagi hari. Dia tidak melihat semuanya itu dengan mata manusiawinya. Dia tidak bisa menikmati segala sesuatu yang ada di sekelilingnya. Namun dia senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena rahmat yang telah Tuhan berikan kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, ada orang yang menjadi buta karena penyakit yang mereka derita, seperti anak kecil dalam cerita tadi. Ada yang karena usianya yang beranjak tua, dan ada yang karena kecelakaan. Tetapi juga ada orang yang bisa melihat, tetapi tidak bisa melihat atau tidak mau melihat kenyataan yang ada di dalam kehidupan harian kita. Orang-orang seperti ini ada banyak di antara kita, dan mungkin juga kita sendiri termasuk di dalam kelompok ini. Coba kita hitung berapa kali dalam seminggu saya mengabaikan atau lalai dalam membantu seseorang yang membutuhkan bantuan saya. Banyak kali kita mempunyai kesempatan untuk membantu seseorang, tetapi kita membiarkan kesempatan itu lewat begitu saja. Kita tidak mau menghiraukan atau melihat kesulitan yang sedang dialami sesama kita. Inilah contoh konkret bahwa kadang kita juga menjadi buta di antara orang-orang yang dapat melihat. Banyak kali kita melihat dunia kita dengan segala permasalahannya, melihat agama kita dan agama lain dengan kacamata yang dipasang oleh orang tua kita, oleh guru-guru agama kita, oleh para pendidik kita, oleh para katekis kita. Mereka mendidik kita sesuai dengan pandangan mereka, membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang sakral dan mana yang profan, dan lain sebagainya. Injil hari ini mengajak kita untuk melihat dengan cara yang lain, dengan mengenakan kacamata lain, yakni kacamata iman, kacamata hati kita. Saya mengajak kita semua untuk kembali mengingat bacaan Injil pada minggu yang lalu. Coba kita ingat lagi bacaan itu. Yesus bertanya kepada Yakobus dan Yohanes, "Apa yang dapat aku lakukan untuk kamu?" Dan mereka menjawab, "Berikanlah kami tempat, seorang di sebelah kananmu dan yang lain di sebelah kirimu." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta." Kita tidak tahu apa yang kita minta karena kita hanya melihat pada diri kita sendiri. Kita hanya mencari apa yang kita inginkan, mencari kuasa, pamor, tempat duduk, mencari kekuasaan kita sendiri. Yakobus dan Yohanes kedua bersaudara menjadi buta karena mata hati mereka telah disilaukan oleh keinginan-keinginan duniawi. Mereka hanya mau mencari kedudukan dan kuasa. Mereka melihat Yesus dengan mata manusiawi. Bagi mereka Yesus hanyalah seorang yang punya kekuasaan, yang datang ke dunia untuk membebaskan manusia dari penjajahan. Mereka tidak melihat Yesus sebagai Allah yang datang untuk melayani dan memberikan nyawanya untuk tebusan bagi banyak orang. Dalam Injil hari ini Yesus membuat pertanyaan yang sama kepada Bartimeus si buta yang duduk di pinggir jalan. "Apa yang dapat aku lakukan untukmu?" Bartimeus menjawab, "Guru, agar aku dapat melihat." Pertanyaan yang sama ditunjukkan kepada orang yang berbeda, dan Yesus menerima jawaban yang berbeda pula.
Yang seorang meminta tempat istimewa, mencari kedudukan, mencari pamor, mencari kekuasaan, sedangkan yang lain agar dia dapat melihat. Bartimeo meminta apa yang sesungguhnya dia perlukan, yang dia butuhkan dalam hidupnya. Dia tidak meminta harta, kekayaan, dan kekuasaan. Dia hanya meminta apa yang sesungguhnya yang dia butuhkan saat itu, yakni agar dia dapat melihat. Bartimeo si buta tidak dapat melihat dengan matanya, tetapi dia bisa melihat dengan hati, dengan mata imannya kepada Yesus Sang Penyelamat yang datang melewati jalan di mana dia duduk setiap hari. Dan baginya adalah suatu kesempatan emas, suatu kesempatan yang berrahmat. Karena saat yang dia nanti-nantikan itu kini telah tiba. Allah hadir dan mendengar permohonannya. Allah hadir membawa keselamatan untuknya. Karena itu dia berteriak dengan suaranya yang lantang, dan suaranya pun didengar oleh Yesus. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara-saudari terkasih, seandainya hari ini Yesus bertanya kepada kita, apa yang dapat aku lakukan untukmu? Apa yang Anda dapat menjawab kepada Yesus dari pertanyaannya ini? Setiap kita pasti akan memberikan jawaban yang berbeda sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Orang yang sedang sakit pasti memohon penyembuhan. Orang yang sedang lapar pasti membutuhkan makanan. Orang jalanan akan meminta diberikan rumah tempat tinggal. Orang yang sedang dalam situasi perang pasti akan memohon perdamaian dan lain sebagainya. Namun hari ini saya mengajak kita semua untuk meminta satu hal yang sama seperti yang diminta oleh Bartimeus si buta itu. Guru, semoga aku dapat melihat. Karena banyak kali kita bertindak dan berlaku seperti orang buta yang tidak melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Kita membiarkan kesempatan-kesempatan berrahmat di mana kita bisa melakukan amal kasih kepada sesama, namun kita tidak mau melakukannya. Karena kita bersikap seperti orang buta yang tidak mau melihat penderitaan sesama kita. Semoga Yesus Sang Guru menerangi jalan hidup kita dengan sinar kemuliaan-Nya, membuka mata hati kita, mata iman kita, serta menghalau kegelapan yang menghalangi penglihatan kita, agar kita pun bisa melihat dengan jelas situasi hidup kita dan situasi hidup sesama, agar kita pun dapat membantu mereka dengan senang hati. Semoga teriakan Bartimeus senantiasa menjadi teriakan kita dan bergema di dalam hati kita. Dan semoga teriakan itu sampai kepada telinga Allah. Allah yang adalah penyelamat, Allah yang adalah pendengar permohonan kita, akan menyelamatkan kita dan memberikan rahmat-Nya kepada kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua dan memberikan yang terbaik untuk hidup kita setiap hari. Semoga. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati.